Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi struktur kita. Dan hari ini kita ada di hari kelima. Di hari kelima ini nanti kita akan membahas tentang bentuk kalimat unik lagi ya, teman-teman, selain inversi. Namanya adalah double komparatif. Jadi apa itu double komparatif? Kemarin kan kalau inversi itu dibilang bentuk kalimat yang unik karena berbeda dari umumnya kalimat. Kalimat yang awalnya apa namanya urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Kalau di kasus inversi kemarin itu dibalik, ada predikat atau bagian dari predikat yang pindah sebelumnya subjek. Nah, ada 6 ya, teman-teman, kemarin penanda inversi. Nah, hari ini kita belajar bentuk kalimat yang unik lagi, namanya double komparatif. Nah, apa sih double komparatif itu? Sebelum kita ke double komparatif, kita ke komparatifnya dulu, teman-teman. Karena ini sudah kita bahas di hari kemarin ya, hari keempat, penanda inversi nomor 4. Nah, komparatif itu caranya kita membandingkan dalam bahasa Inggris. Oke, yaitu caranya kita bilang lebih dari. Contohnya kemarin, Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, setelahnya than itu juga bisa diikuti subjek predikat. Contohnya, Jupiter is much bigger than our planet. Is. Itu bisa, teman-teman. Nah, atau subjek predikat setelahnya than itu juga boleh diinversi. Ya, jadinya Jupiter is much bigger than than is our planet. Kalau diartikan semuanya sama, Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, sekarang kapan kita pakai more, kapan kita pakai untuk untuk mengatakan lebih dari dalam bahasa Inggris. Karena ada dua cara ya, bisa pakai more, bisa pakai Nah, kita mau bilang lebih dari dalam bahasa Inggris, pakai more, ketika yang kita tambahi kata lebih, itu nanti memiliki lebih dari satu suku kata, atau adjektifnya itu panjang, teman-teman. Adjektif panjang itu atau yang memiliki lebih dari satu kata itu contohnya expensive. Expensive itu ada 3 suku kata, yaitu ex, kemudian pen, kemudian sive, atau syllable ya istilahnya, suku kata. Nah, itu yang disebut dengan silabusnya lebih dari satu, atau suku katanya lebih dari satu. Oke, jadi nanti kalau kita mau bilang lebih mahal, itu bahasa Inggrisnya more expensive, bukan expensiver. Ya. Nah, kemudian kalau yang itu dipakai untuk menambahkan kata lebih ketika kata sifat yang ingin kita tambahi lebih itu memiliki hanya satu suku kata atau dua nggak apa-apa paling banyak ya, tapi yang berakhiran dengan y. Oke. Nah, contohnya satu kata itu adalah besar misalnya. Besar itu kan big. Nah, untuk bilang lebih besar itu bigger. Contoh lagi, tipis. Tipis itu thin. Nah, itu kan satu suku kata, teman. Kalau dibaca cuma thin gitu aja. Beda dari expensive tadi. Kalau expensive itu ada 3 suku kata. X, kemudian pen, kemudian sieve. Ya. Nah, kalau expensive, more. More expensive. Tapi kalau big itu bukan more big, tapi bigger. Seperti itu. Nah, kemudian contohnya yang di bawah ini ya. Misalnya sama-sama saya mau bilang besar. Besar itu kita bisa pakai large, bisa pakai massive, teman-teman. Nah, nanti kalau mau bilang lebih besar pakai large, karena large itu cuma dibaca large, ya, atau hanya satu suku kata, maka cukup kita tambahkan aja kalau kita mau bilang lebihnya. Jadi lebih besar itu larger. Nah, tapi kalau besarnya saya pakai massive, atau misalnya enormous, ya, karena dia memiliki lebih dari satu suku kata, maka pakainya yang more untuk bilang lebih besar. Jadinya more massive. Seperti itu. Kemudian bawahnya murah. Murah itu kita bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, cheap itu bacanya cuma sekali atau hanya satu suku kata. Untuk bilang lebih murah pakai cheap, kita pakainya cheaper. Nah, tapi kalau lebih murah, murahnya kita pakai inexpensive, maka pakainya yang more. Jadinya more inexpensive. Oke. Dan yang terakhir itu caranya kita bilang gila misalnya. Itu ada dua. Bisa pakai crazy, bisa pakai insane. Nah, bedanya kalau yang crazy itu berakhiran dengan Y, yang insane tidak berakhiran dengan Y, walaupun dua-duanya sama dua suku kata ya. Nah, kalau crazy yang berakhiran Y, itu cukup tambahkan R di belakangnya, teman-teman, jadinya crazier, lebih gila. Nah, tapi kalau lebih gilanya pakai insane, itu kita nggak bisa bilang insaner, nggak bisa, teman-teman. Kita bilangnya more insane, seperti itu. Nah, tapi tidak semua kata sifat itu bisa ditambahkan dengan more atau are ya ketika kita mau bilang lebihnya
Atau bisa dibilang ada pengecualian seperti itu. Jadi tidak semua kata sifat itu bisa ditambahkan more atau er. Beberapa kata sifat itu tidak bisa mendapatkan tambahan more atau er. Jadi dia berubah bentuk, teman-teman. Oke, karena memang ada kata lain yang artinya lebih untuk mengatakan bentuk pertamanya. Contohnya, good itu artinya baik atau bagus. Untuk bilang lebih baik atau lebih bagus itu bukan gooder, bukan juga more good, tapi kita bilangnya better. Ya. Kemudian bad itu buruk. Untuk bilang lebih buruk bukan better, bukan more bad, ya, tapi worse yang belakangnya pakai e, teman-teman. Karena worse itu ada juga yang belakangnya pakai t, itu beda ya. Kalau yang komparatif itu yang pakai e. Itu lebih buruk, ya. Kemudian little artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit itu kita bilangnya less, ya. Kemudian jauh itu far. Untuk bilang lebih jauh itu ada dua, teman-teman. Kita bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya kalau yang further lebih jauh yang nggak bisa dihitung pakai satuan meter, kilometer, dan sebagainya. Tapi kalau yang pakai A itu bisa. Contohnya, saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Atau saya ingin mengenal TOEFL lebih jauh. Nah itu kan nggak bisa dihitung berapa kilometer lagi kan nggak bisa. Jadi pakainya yang further. I want to learn TOEFL further. Tapi kalau yang farther itu yang bisa dihitung pakai satuan meter, kilometer, dan sebagainya. Contohnya, rumah saya lebih jauh daripada rumahmu. My house is farther than your house. Misalnya seperti itu. Dan yang terakhir ada banyak. Banyak itu bisa pakai many, bisa pakai much ya teman-teman. Bedanya kalau many itu bendanya nanti bisa dihitung. Ya, contohnya komputer, contohnya orang, contohnya buku, rumah, dan sebagainya. Kalau much itu untuk bilang banyak, yang kata bendanya itu nggak bisa dihitung. Contohnya minyak, contohnya air, contohnya udara, seperti itu. Nah, untuk bilang lebih banyak, itu kita cukup bilang more. Jadi more itu juga bisa berarti lebih banyak, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah caranya menggunakan more sama er untuk menyatakan lebih, ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke double komparatifnya, teman-teman. Silakan, kalau ada pertanyaan. Masih easy ya, nggak ada pertanyaan ya. Nah, kalau gitu kita lanjut ke double komparatifnya, teman-teman. Komparatif tadi kan caranya kita bilang lebih, ya, yaitu pakai more atau er bisa jadi gitu. Nah, kalau double komparatif nanti, sebelumnya more itu ditambahkan dengan kata the. Dan artinya nanti akan berubah menjadi semakin. Jadi the more itu artinya jadi semakin. Nah, karena ada nama double di situ, teman-teman, kenapa dinamai double komparatif? Itu nanti kalimatnya ada dua, the more. Ya, jadi ada the more apa, the more apa. Caranya kita bilang semakin apa, semakin apa. Seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini ya. Misalnya saya mau bilang semakin cepat, semakin baik. Nah, itu kalau ditranslate ke bahasa Inggris, kita cukup bilang the sooner, the better. Titik. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini diakhiri dengan titik. Padahal tidak ada kata kerja sebagai predikat. Tidak ada juga kata benda sebagai subjek. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan kasus double komparatif di soal, lupakan dulu subjek predikat. Karena subjek predikat di bentuk kalimat double komparatif itu tidak terlalu penting, teman-teman. Ya. Contoh lagi, misalnya ada kata tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, ini kalau ditranslate, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Seperti itu. Contoh lagi, teman-teman. Semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk dihuni atau ditempati. Nah, itu kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Oke, contoh berikutnya. Semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nah, itu kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Dan contoh terakhir, teman-teman. Semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Contoh ini dari film ya. Ini kalau ditranslate, the fewer people we chill with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan di speaking, kurang lebih seperti ini ya. Kita dengarkan dulu audio dari
percakapan dari Bapak Barack Obama. Mari teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Ya, kita dengarkan kembali. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, itu semakin cepat kamu menyelesaikan kuliahmu atau semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, semakin murah biaya pendidikannya. Kalau diartikan seperti itu. Nah, kita dengarkan penggunaan di speaking yang kedua. Ini adalah teori Hubble ya, mengenai alam semesta. Bukan alam, ya alam semesta, teman-teman. Universe. Ya, kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, jadi the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, kita dengarkan contoh terakhir ini dari filmnya Kung Fu Panda ya, teman-teman. Nah, sebenarnya di Kung Fu Panda ini, kalau teman-teman, yang ketiga ya, kalau teman-teman pernah nonton, mungkin kenal dengan Master Oogway yang kura-kura itu. Nah, kalimat yang dipakai sama beliau itu, bentuk kalimatnya kebanyakan kalau nggak inversi ya double komparatif. Kebanyakan, karena beliau kalau ngomong agak sopan. Jadi cara beliau ngomong itu agak sopan, seperti itu. Mari kita dengarkan, teman-teman. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi ya. Jadi tadi dikatakan, when will you realize the more you take, the less you have. Kalau diartikan kurang lebih, kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut gitu ya, semakin sedikit yang kamu miliki. Seperti itu. When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi teman-teman. Nah, sebelum kita ke praktek di contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai penggunaan double komparatif ini. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Nah, kalau gitu kita ke contoh soalnya. Jadi caranya sama, kalau teman-teman menemukan jenis soal structure yang seperti ini, pastikan dulu subjek predikat ada. Ya, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Nah, tiba-tiba ketika teman-teman mencari predikat, menemukan ungkapan seperti ini. The more vitality and character, the. Ada the more the. Nah, ini adalah penanda double komparatif, teman-teman. Lupakan dulu subjek predikat. Ya, carikan gandengannya. Kalau di belakang atau setelah koma itu ada the more the, maka harusnya di depan sendiri, di awal kalimat, itu juga harusnya ada the more the. Ya, kita carikan yang the more the. Nah, yang alpha, the brushwork is loose. Tidak ada more-nya, teman-teman. Alpha bukan. Kalau yang bravo, hati-hati ya. The loser brushwork. Tidak ada the-nya. Nggak bisa. Jadi harusnya di sini itu dikasih the. Kalau nggak dikasih the, salah berarti. Ya salah, karena nanti the-nya ini itu bukan miliknya more, teman-teman. Ini bukan the more jadinya. The-nya ini miliknya kata benda brushwork. Nah, supaya the itu tidak kembali ke brushwork, maka di sini kita tambahkan the lagi. Biar brushwork punya the. Oke, tapi di sini nggak ada the-nya. Bravo nggak bisa. Ya, nanti artinya beda, bukan semakin itu artinya. Kalau yang Charlie, the lush brushwork is, itu tidak ada more, tidak ada the lagi. Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada the more, the bla bla bla, seperti itu. Ya, jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, the looser the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik mengecat menggunakan kuas dalam karya-karyanya Stevenson atau dalam pemandangan, dalam lukisan pemandangannya Stevenson gitu ya. Semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Oke, ternyata sudah nggak ada contoh berikutnya, teman-teman. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke praktek latihan buat teman-teman.
Sebelum praktek saya sambil mau menjelaskan. Jadi untuk double komparatif ini jarang sekali ketemu ya teman-teman. Terutama kalau teman-teman ngambil tes yang asli dari ITS. Soal ini saya belum pernah nemu. Tapi kalau yang diprediksi itu saya bukan sering sih. Pernah nemu. Beberapa kali nemu teman-teman jenis soal ini. Dan di buku juga ada. Jadi takutnya nanti ketika teman-teman tes kok ada soal. Jadi buat jaga-jaga saya kasihkan. Entah teman-teman nanti tesnya yang prediksi atau yang asli dari ITS. Seperti itu. Nggak ada pertanyaan ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, sekarang kita coba dulu. Di sini ada satu soal. Teman-teman punya waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, saya lihat ada jawaban Bravo, the higher. Ya, Bravo ya. Semuanya menjawab Bravo. Mari kita cek. Di situ kita cari predikat dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan ada the more the seperti ini. Lupakan subjek predikat. Ya, lupakan sementara ya. Karena ini harus ada gandengannya, teman-teman. Lebih penting, bisa dibilang lebih penting dibandingkan subjek predikat. Nah, di situ setelah koma belum ada the more, ya, maka kita carikan gandengan the more satunya. Ya, jawabannya Bravo, teman-teman. Betul. Nah, nanti kalau dibaca, the deeper the ocean, the higher the pressure, creating extreme conditions for marine organisms. Kalau diartikan, semakin dalam lautan, semakin tinggi tekanan yang menciptakan kondisi ekstrim bagi organisme-organisme laut. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Di situ ada the thicker the ya, lupakan subjek predikat teman-teman. Kita carikan dulu gandengannya. Nah, setelah koma nggak ada the more satu lagi, maka kita harus isi dengan the more juga. Nah, jawabannya berarti yang alfa. Good job, teman. Nah, nanti kalau dibaca, the thicker the ice sheet covering a region, the more pressure it exerts on the underlying landmass. Kalau diartikan, semakin tebal lapisan es atau lembaran es yang menutupi suatu wilayah, semakin besar atau semakin banyak tekanan yang dia hasilkan terhadap landmass atau apa ya, daratan gitu ya, daratan di bawahnya. Seperti itu. Lanjut lagi ke number 3. Silahkan teman-teman. You have 30 seconds, time's yours. Oke, thumbs up. Baik, ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek. Di situ di depan ada the more itu juga keluarganya the, teman-teman. Mereka satu keluarga, penggunaannya sama ya. Bisa dibilang ini juga the gitu. Nah, berarti di sini ada the more the, tapi di setelah koma tidak ada. Jadi kita carikan gandengannya ya. Nah, berarti jawabannya Charlie. Di situ ada the greater the. That's right, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the more complex a biological ecosystem, the greater the diversity of species it can support. Kalau diartikan, semakin kompleks sebuah ekosistem biologis,
semakin besar eh, keanekaragaman spesies yang dia bisa dukung atau tampung seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 4. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada jawaban alfa, alfa, dan semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Di situ ada the more the ya, teman-teman. The more the, terus setelah koma belum ada the more the juga. Berarti kita butuh double komparatif satunya ya, atau the more satunya. Nah, satu-satunya the more the di situ cuma yang alfa. Berarti jawabannya alfa ya. Nah, nanti kalau dibaca, the more the fossil fuels are burned for energy production, the higher the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Jadi, semakin sering bahan bakar fosil itu dibakar atau dibakar gitu ya untuk memproduksi energi, semakin tinggi konsentrasi dari gas rumah kaca di atmosfer. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 5. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Mari kita cek ya. Di situ di depan ada the more, teman-teman, the higher ya. Di setelah koma sudah ada the more juga. Berarti di sini sudah lengkap penanda double komparatifnya. Di sini yang hilang hanya benda yang dibandingkan. Nah, benda yang dibandingkan di double komparatif itu harus jelas, teman-teman. Nah, gimana biar dia jelas? Kita tambahkan the atau teman-temannya the sebelum kata bendanya. Jadi cari A, B, C, D yang kata bendanya dikasih the atau teman-temannya the. Nah, di situ yang ada the-nya cuma satu ya. Jadi jawabannya cuma yang itu, yaitu yang bravo, teman-teman. Oke. Jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, the higher the acidity of a solution, the more hydrogen ions it contains. Kalau diartikan, semakin tinggi tingkat keasaman dari suatu larutan, semakin banyak ion hidrogen yang dia miliki atau yang dia tampung seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie ya. Kita cek bersama. Di situ ada the more the, teman-teman. Lupakan subjek predikat. Setelah koma itu harus ada the more juga. Nah, tapi sudah ada more-nya, belum ada the-nya. Ya udah carikan the-nya. Nah, jawabannya Charlie. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the greater the concentration of salt in a solution, the higher its boiling point. Kalau diartikan semakin besar konsentrasi garam di suatu cairan atau larutan, semakin tinggi titik didihnya. Seperti itu. Oke, terakhir ya, nomor 7. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta. Oke, kita cek bersama. Di situ ada predikat state ya, artinya menyatakan teman-teman subjeknya adalah Newton's second law. Kemudian ada conjunction that. Nah, yang seharusnya conjunction that kan setelahnya harusnya subjek predikat, teman-teman. Tapi di situ bukan subjek predikat, tapi penanda double komparatif. Di situ ada the more the, maka setelah koma itu juga harus ada the more juga, ya. Nah, berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, Newton's second law of motion states that the greater the force applied to an object, the greater is the acceleration it experiences. Kalau diartikan, hukum gerakan kedua dari Newton menyatakan kalau semakin besar gaya yang dikeluarkan terhadap suatu benda, semakin besar percepatan yang dia alami atau yang dia dapatkan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang double komparatif dan saya juga kesulitan mencari soalnya, teman-teman. Jadi memang jarang sekali ya untuk double komparatif ini, saya cuma menemukannya di prediksi, di tes yang prediksi. Tapi kalau tes yang asli dari ITS saya belum pernah nemu, teman-teman. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai double komparatif sebelum kita tutup, silakan. Izin bertanya, Sir. Mister. Iya, silakan. Boleh. Mungkin terkait dengan kadang ada dalam soal tuh Halo, Mister. Cek. pernah Suaranya ikut hilang. prediction test juga yang more than tuh nah, Mister. Gimana, Mister? Tadi Cek suaranya kedengaran? tiba-tiba hilang. Sekarang ada lagi. Tadi Ada hilang suaranya. oh ya, terkait pernah ikut prediction kan ada soal yang more than gitu nah. Iya. Misalnya kalau ada more apakah harus ada than? Itu kan itu termasuk komparatif juga nggak? Tadi yang Kalau awal. yang more than Nah, itu komparatif, Mister. Kalau nggak ada the-nya ya. Tapi kalau ada nah. the tempatnya di awal suatu klausa atau kalimat, itu nanti menandakan kalau itu penanda double komparatif. Jadi kalau komparatif aja nanti menggunakan more than, biasanya ada the-nya ya. Walaupun nggak selalu ada the-nya. Karena membandingkan itu tidak selalu harus ada yang dibandingkan. Jadi tapi kalau mau ada gandengannya itu mau pakainya than. Jadi more than. Kemudian nanti as itu nanti materi kita hari ke-8, Mister. Gandengan-gandengan seperti itu. Tapi benar untuk perbandingan itu more, gandengannya adalah than. Oke, Kalau mau Mister. ada. Mm-mm. Mungkin terkait dengan double komparatif ini berarti nggak kita langkah pertama apa namanya? Misalnya ini udah ada yang kayak greater, kata-kata yang the more gini, kita nggak perlu merhatiin lagi conjunction, subject verb, yang komposisi Betul. subject Iya, verb konektor gitu-gitu nggak perlu lagi ya. Yang penting iya. ya dibandingkan itu apa gitu. Betul. Jadi gini, nanti kalau misalnya teman-teman menemukan ada penada double komparatif yaitu the more the, sebenarnya bukan kita tidak perlu mengecek conjunction subject predicate, bukan. Tapi dipastikan dulu gandengannya double komparatif itu ada. Nah, kalau misalkan ada berarti kasusnya bukan double komparatif. Nah, tapi kalau misalkan memang satu the more yang nggak ada, berarti itu kasus double komparatif. Seperti itu, Mister. Nah, makanya gini, bukan kita tidak perlu mencari ya, tapi sementara itu kita alihkan dulu karena kan biasanya kita mencari subjek predikat dulu yang pertama, ya kan? Nah, tapi ketika mencari subjek predikat, teman-teman menabrak atau menemukan penada double komparatif yaitu the more the, lupakan dulu sementara untuk subjek predikat. Kita beralih ke ada nggak gandengan double komparatif yang kita temukan itu. Seperti itu. Nah, kalau ada berarti udah double komparatif udah lengkap, kita baru balik lagi ke subjek predikat conjunction ya. Tapi kalau misalnya satunya the more nggak ada berarti itu kasus double komparatif. Kita carikan di pilihan ganda yang ada the more satunya. Seperti itu, Mister. Oke, Gimana ada? Mister. Thank you. Paham. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Karena di soal TOEFL nanti nyampur, teman-teman. Kita misalnya nih nomor 1 tiba-tiba kasus mengenai chapter 3 misalnya. Nomor 2 tiba-tiba double komparatif. Nah, itu nyampur nanti. Acak bisa dibilang seperti itu. Jadi kita nggak bisa menentukan nomor 1 harus apa. Tapi biasanya ya, teman-teman, kalau tes itu nomor 1 itu biasanya kebanyakan yang asli dari ITS ya, itu kasus tentang subjek predikat atau conjunction. Nanti itu yang paling sering saya temukan antara subjek yang hilang atau predikat yang hilang atau subjek predikat hilang atau bahkan conjunction hilang seperti itu. Nanti baru bawah-bawahnya itu biasanya yang bab 3
lanjutannya itu. Biasanya seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, saya tutup. Thank you so much for today. I'll see you again next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time. Thank you, Mr. You're welcome.